10 hari usai gencatan senjata antara Israel dan Hamas diberlakukan, tanda-tanda rapuhnya perdamaian mulai muncul. Harapan akan ketenangan perlahan berubah menjadi kekhawatiran setelah serangkaian insiden kekerasan kembali terjadi di Gaza. Kedua pihak saling menuduh melakukan pelanggaran, sementara tekanan dunia terus meningkat untuk menjaga kesepakatan tetap berjalan. Hamas yang dianggap belum sepenuhnya melemah pun membuat Israel harus tetap waspada. Simak selengkapnya dalam video berikut. Kekerasan di Gaza yang kembali pecah pada Minggu 19 Oktober 2025 menunjukkan betapa sulitnya menjaga perdamaian. Israel dan Hamas terus saling tuding melanggar kesepakatan, membuat kepercayaan di antara mereka semakin tipis. Militer Israel melaporkan 2 tentaranya tewas dan 1 lainnya luka-luka akibat serangan rudal anti-tank di Rafah, Gaza Selatan. Israel menyebut peristiwa itu pelanggaran serius terhadap perjanjian, sementara Hamas menepis tudingan tersebut. Sebagai respons, Israel melancarkan serangan udara besar terhadap sasaran yang disebut sebagai fasilitas Hamas. Pejabat Gaza menyebut 44 warga Palestina tewas akibat serangan itu. Israel juga sempat menghentikan bantuan kemanusiaan tanpa batas waktu sebelum akhirnya melanjutkannya setelah serangan berhenti. Anggota koalisi sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, mendesak agar operasi militer terhadap Hamas kembali dilanjutkan. Langkah Israel yang tak berlarut-larut dan keputusannya untuk tetap menyalurkan bantuan dianggap sebagai hasil tekanan dari Amerika Serikat. Sementara itu, utusan AS Jared Kushner dan Steve Witkoff tiba di Israel untuk mendorong rencana perdamaian baru. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kunjungan tersebut akan membahas tantangan keamanan dan peluang diplomatik bagi Israel. Sejumlah analis menilai kehadiran utusan itu menjadi upaya AS untuk menahan eskalasi dan menenangkan situasi di Gaza. Namun di dalam negeri, Netanyahu mendapat kritik dari sekutu sayap kanan yang menilai dirinya melemah di bawah tekanan pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Analis menganggap situasi ini tidak jelas, rapuh, dan sensitif. Kondisi tersebut dikhawatirkan memicu masalah dalam beberapa minggu ke depan dan akan menjadi tantangan yang terus berlanjut. Serangan besar yang terjadi pada Minggu 19 Oktober 2025 menjadi yang paling keras sejak gencatan senjata diberlakukan. Aksi militer itu menunjukkan ketenangan di Gaza masih jauh dari kenyataan dan Israel belum benar-benar merasa aman dari ancaman Hamas. Sebelumnya, pasukan Israel juga menembaki sebuah kendaraan di Gaza Utara yang dianggap melintasi garis demarkasi atau garis kuning pasca penarikan pasukan. Pejabat Gaza menyebut 9 orang termasuk anak-anak tewas akibat serangan tersebut. Rangkaian insiden ini memperlihatkan meski ada gencatan senjata, Israel tetap hidup dalam kewaspadaan tinggi. Analis menyebut kemarahan Israel atas kematian 2 tentaranya terjadi di tengah meningkatnya korban sipil di Gaza. Kedua pihak memiliki alasan masing-masing untuk menilai kesepakatan telah dilanggar, namun negosiasi tetap berjalan berkat tekanan Amerika dan para mediator regional. Di lain sisi, Hamas juga menghadapi tekanan. Setelah hanya menyerahkan 4 jenazah sandera dari total 28 yang diyakini masih berada di Gaza, para mediator terus menekan agar Hamas menyerahkan lebih banyak. Tercatat hingga Minggu 19 Oktober 2025, kelompok itu telah menyerahkan 12 jenazah. Sayap militer Hamas kemudian menegaskan komitmen mereka terhadap gencatan senjata meski mengaku kehilangan kontak dengan para pejuangnya di Rafah sejak Maret 2025. Hal ini menunjukkan lemahnya kendali Hamas atas sebagian pasukannya yang membuat Israel semakin ragu untuk menarik diri sepenuhnya dari Gaza. Dengan semua sandera yang masih hidup telah dikembalikan, Israel kini memiliki ruang lebih besar untuk bertindak tanpa khawatir membahayakan warganya sendiri. Para pengamat memperkirakan bentrokan kecil akan terus berulang, menandakan gencatan senjata masih jauh dari stabil. Meski pertempuran berkurang, tantangan menjaga gencatan senjata bukanlah yang terbesar. Melansir The New York Times, para analis Israel menilai tantangan yang lebih sulit justru terletak pada pelaksanaan rencana perdamaian Trump yang menuntut Hamas untuk melucuti senjatanya.
Langkah ini jelas bertentangan dengan ideologi perjuangan bersenjata Hamas. Hamas sendiri berusaha menunjukkan kekuasaan di Gaza, termasuk melalui aksi eksekusi terhadap 8 lawan politiknya di jalan umum pekan lalu. Tindakan ini dianggap memperkuat posisi Hamas dan memperumit upaya pelucutan senjata. Minat negara-negara Arab dan Barat untuk terlibat dalam proses demilitarisasi juga disebut semakin menurun. Pekan terakhir menjadi pelajaran bagi Israel bahwa Hamas belum kalah dan masih menjadi kekuatan dominan di Gaza. Namun, beberapa analis Palestina menilai Hamas kini lebih terbuka untuk mempertahankan gencatan senjata dan mencari jalan damai. Mereka percaya Hamas ingin mengakhiri perang dengan cara tetap menjaga martabat kelompoknya. Analis Gaza Muhammad Al-Astal menyebut Hamas berpotensi mundur secara perlahan dari kekuasaan dan bahkan mungkin menyerahkan senjatanya kepada otoritas Palestina lain asalkan diberikan jalan keluar yang terhormat. Ia menilai Hamas kini berada dalam posisi terdesak baik dari tekanan internal maupun eksternal. Gencatan senjata mungkin masih berlangsung, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan ketegangan belum benar-benar berakhir. Hamas yang belum sepenuhnya melemah membuat Israel tetap waspada dan sulit merasa tenang. Tantangan ini tampaknya akan terus mengganjal langkah menuju perdamaian yang sesungguhnya di Gaza. Ikuti terus perkembangan konflik di Gaza hanya di YouTube Kompas.com.